Medan merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota ini memiliki keberagaman budaya, dengan suku-suku seperti Melayu, Batak, Tionghoa, dan India. Medan terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan dengan Selat Malaka. Kota ini merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan Pelabuhan Belawan dan Bandara Internasional Kuala Namu. Medan adalah kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Jumlah penduduk Medan mencapai 2.539.829 jiwa pada tahun 2024, dengan kepadatan penduduk mencapai 9.600 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan agama yang dianut penduduk Medan adalah Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Sebelum video ini dibahas, tekan dulu tombol subscribe dan notifikasi loncengnya agar bisa update video menarik lainnya dari Habahasa News. Terima kasih. Awalnya, kota Medan ini dulunya bermula dari sebuah kampung yang jumlah penduduknya hanya 200 orang saja, dengan pemimpin yang bernama Tuanku Pulau Berayan. Kota tersebut berdiri di tahun 1590. Sehingga seiring berjalannya waktu, kampung ini semakin meluas dan jumlah penduduk pun bertambah. Dan sekarang jadilah kota Medan sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dan terbesar di Sumatera setelah kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Luasnya sebesar 265,10 km persegi. Adapun kota Surabaya luasnya sebesar 334,4 km persegi. Memiliki banyak tempat peninggalan bersejarah. Di Medan ada beberapa tempat peninggalan bersejarah, misalnya saja adalah Istana Maimun dan Situ Padang Lawas. Istana Maimun sendiri merupakan sebuah istana yang menjadi peninggalan dari Sultan Delhi, yakni Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah, yang dibangun pada tahun 1888. Istana Maimun ini sangat unik. Perpaduan gaya Eropa dan gaya Persia terlihat jelas dari sisi arsitekturalnya. Adapun situs Padang Lawas, itu merupakan sebuah bangunan bersejarah yang sudah ada sejak 11 Masehi. Keberadaannya menjadi bukti bahwa di sana pernah beridi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Panai. Medan juga memiliki tempat-tempat wisata yang menarik, seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Masyun, Samosir Island, dan banyak lagi. Tidak hanya itu, Medan juga memiliki gedung-gedung bersejarah yang indah seperti Tugu Monas, Tugu Pahlawan, dan Masjid Agung Medan. Surganya durian. Memenuhi julukannya sebagai Kota Durian, buah eksentrik ini bisa ditemukan dengan mudah di penjuru kota. Durian yang dijual di Medan umumnya berasal dari Sidikalang, Bahorok, Simalungun, Pematang Siantar, dan Sibolga. Medan bukan Batak. Banyak yang menganggap orang Medan identik dengan suku Batak. Jika turut berpandangan begitu, Anda salah. Memang anggapan orang Medan itu adalah orang Batak sering disampaikan banyak orang di luar daerah ini. Suku asli atau host population di kota Medan adalah suku Melayu. Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masyun menjadi buktinya. Batak hanya salah satu dari sejumlah suku asli di Provinsi Sumatera Utara. Daerah asal etnis ini juga cukup jauh dari kota Medan dan berpusat di kawasan Tapanuli. Medan juga dikenal sebagai kota begal. Sisi gelap kota asal Kesultanan Delhi ini adalah maraknya kasus kejahatan begal yang meresahkan warga Medan. Polda Sumut merinci, jumlah kasus pencurian dengan kekerasan atau kategori begal di kota Medan hampir menembus hampir 400 kasus periode awal tahun 2023. Adapun rinciannya yang dilaporkan sebanyak 399 kasus. Dari jumlah tersebut, yang terungkap baru 93 kasus. Sementara 306 kasus lainnya masih berproses. Data ini belum terhitung untuk tahun 2024. Tidak hanya pakai bahasa Batak. Bahasa warga Medan biasanya terdiri dari bahasa campuran karena beragamnya penduduk di sana. Penduduk Medan biasanya berakar dari suku maupun wilayah lain, seperti Jawa, Melayu, Karo, Nias, Minang, Tionghoa, dan India Tamil. Kosakata yang digunakan di sana unik. Warga Medan juga cenderung mengucapkan huruf E dengan nada yang lebih tinggi. Suku bangsa dan rumah adatnya. Kota Medan banyak didiami oleh suku yang meliputi Melayu, Simalungun, Karo, Tapanuli atau Toba, Pakpak, Mandailing, dan juga Nias, bahkan ada juga dari suku Tionghoa dan India Tamil.
Adapun rumah adat dari suku Batak berupa rumah unik yang disebut rumah bolon atau disebut juga sebagai sopo godang. Memiliki kain tradisional khas. Suku Batak juga memiliki kain tradisional khas yang unik. Namanya ulos. Di berbagai jenis upacara adat, ulos ini selalu digunakan. Ulos ini juga ada jenisnya. Misalnya saja ulos ragi hotang, raja ulos ragi ambacang, dan ulos sadum. Prostitusi di Medan merupakan masalah sosial yang kompleks dan sensitif. Faktanya, prevalensi prostitusi terutama di daerah pelabuhan dan pusat hiburan. Banyak pekerja seks komersial, PSK, yang berusia muda. Faktor penyebab, kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Bahkan ada lokasi prostitusi terkenal seperti di Jalan Selamat, Kampung Keling, Jalan Semarang, kawasan Pelabuhan Belawan dan pusat hiburan malam, nightclub, karaoke. Selain itu kota Medan juga dikenal sebagai daerah maling besi. Lantaran kota ini sering juga terjadi kasus pencurian besi, baik itu besi dari fasilitas umum, sampai dengan kasus pencurian besi pagar rumah warga. Kota Medan juga dikenal kota preman. Medan memang terkenal dengan angka kejahatannya yang cukup tinggi. Namun, jika harus menyebut satu daerah yang paling mendekati kengerian Gotham City, maka wilayah tersebut adalah Medan Amplas, kecamatan terbaik di ibu kota Sumatera Utara itu. Saking ngerinya, kecamatan ini sampai punya julukan tempat pembuangan mayat. Tak ada tempat yang aman dari begal dan preman berkedok ormas. Memiliki tarian tradisional khas, tarian tradisional yang khas juga ada di Medan, atau di suku Batak ini. Namanya tari tortor. Yakni tarian yang biasanya banyak ditampilkan saat diadakan pesta-pesta rakyat atau juga upacara adat. Selain tortor, ada juga tarian tradisional yang lain, yakni tari serampang 12 yang pada umumnya ditarikan masyarakat suku Melayu yang ada di daerah Sumatera Timur. Pada abad ke-19, Medan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang dioperasikan oleh pihak Belanda. Medan menjadi tujuan utama Belanda untuk memasarkan hasil bumi Indonesia, seperti kopi, cengkih, lada, dan kapas. Karena itu, Belanda membangun pelabuhan dan jalan raya di kota ini untuk memudahkan transportasi barang dagangan. Pada masa pendudukan Jepang, Medan mengalami perubahan yang signifikan. Banyak infrastruktur yang dibangun oleh Belanda dihancurkan dan digantikan dengan bangunan yang lebih sederhana dan efisien. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Medan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Sejak itu, Medan terus berkembang menjadi kota yang modern dan maju. Bika Ambon berasal dari Medan. Meski ada kata, Ambon, kuliner ini berasal dari Medan. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa nama Ambon berasal dari seorang penjual kue bika pertama di Jalan Ambon. Saking populer, orang-orang menyebutnya Bika Ambon. Bika Ambon adalah kue basah berongga yang biasanya berwarna kuning. Proses pembuatan kue beraroma khas itu ternyata bisa memakan waktu hingga 12 jam. Jika pembahasan video ini ada kurang atau dilebihkan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.